Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala ibadil mustafa. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan Bapak pada pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Sebelumnya, mari sama-sama kita mulai pertemuan kita, pembelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Anak-anak dimuliakan oleh Allah, Bapak akan melanjutkan materi tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa lanjut ke langit sampai ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Minggu yang lalu Bapak sudah menjelaskan apa itu Isra, apa itu Mi'raj. Isra perjalanan dari Mekah ke Masjidil Haram maksud Bapak ke Masjidil Aqsa. Mi'raj naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Ada beberapa yang belum Bapak sampaikan. Di antaranya adalah kisah perjalanannya Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Mekah itu seperti apa. Karena kan di awal perjalanan Nabi Muhammad itu dibersihkan hatinya dari berbagai macam kotoran atau sifat-sifat buruk. Kemarin Bapak jelaskan itu menandakan bahwa ketika kita mau melakukan sesuatu, terutama akan bertemu dengan Allah atau melakukan ibadah tertentu, kita ada keharusan untuk bersuci. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian sebenarnya ada beberapa kisah juga yang menarik di perjalanan ini. Karena dalam perjalanan itu Nabi Muhammad ternyata singgah di beberapa tempat. Jadi perjalanan itu tidak langsung dari Mekah ke Masjidil Aqsa, tapi singgah dulu di beberapa tempat. Di antaranya ada 5 tempat yang Nabi Muhammad kunjungi. Yang kelima itu tentu adalah Masjidil Aqsa. Yang pertama yaitu Nabi berjalan atau menaiki buruk ya maksud Bapak, menaiki buruk. Itu buruknya berjalan menuju kota Yasrib yang pertama, atau yang sekarang kita kenal dengan kota Madinah Al-Munawwarah. Di sanalah Nabi Muhammad kemudian melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian berlanjut ke kota Madian. Dari kota Yasrib ke kota Madian. Di kota Madian itu adalah kota tempat bersembunyinya Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa sedang dicari-cari oleh Fir'aun. Tentara-tentara Fir'aun disebar untuk mencari Nabi Musa, dan Nabi Musa bersembunyi di kota Madian. Di sana juga Nabi Musa bertemu dengan jodohnya, ya, atau dengan istrinya, ya. Kemudian dari kota Yasrib ke kota Madian, lanjut lagi ke kota Tursina atau ke Bukit Tursina. Di kota tersebut atau di Tursina, Nabi Muhammad berkunjung ke sebuah tempat, yaitu tempat di mana Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat. Yasrib, Madian ke Tursina. Kemudian dari Tursina Nabi Muhammad lanjut ke kota yang keempat, Bethlehem. Ya, itu tempat kelahirannya Nabi Isa. Setelah itu dari Bethlehem baru lanjut ke Palestina, yaitu ke Masjidil Aqsa. Tidak lama kemudian Nabi Muhammad langsung diberangkatkan atau naik ke langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai ke-7 hingga akhirnya ke Sidratul Muntaha. Tapi sebelum Nabi Muhammad melanjutkan Mi'rajnya atau melaksanakan Mi'rajnya, Nabi Muhammad sempat diberikan 2 gelas minuman oleh malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad diminta memilih salah satu, dan Nabi Muhammad memilih gelas yang berisi air susu. Karena satu gelas lagi berisi dengan air alkohol, kalau yang kita kenal sekarang dengan sebutan alkohol atau khamar, ya. Kemudian Nabi Muhammad memilih susu dan meminumnya. Kemudian malaikat Jibril berkata, pilihanmu adalah pilihan yang baik. Oleh karena itu sekarang Nabi Muhammad bersama umat-umatnya lebih diizinkan atau paling diizinkan, hanya diizinkan meminum susu, tapi tidak diizinkan meminum alkohol. Karena tadi susu lebih baik, sedangkan alkohol tentu tidak baik. Akhirnya Mi'raj pun berlangsung. Nabi Muhammad naik dari langit ke-1 bertemu dengan Nabi Adam. Nanti kemudian ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke-7. Nabi Muhammad bertemu dengan beberapa nabi. Tadi di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Hingga lanjut ke langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya. Kemudian ada juga Nabi Ishak di langit kedua. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Yang konon ceritanya
dalam sebuah kisah dikatakan bahkan Nabi Idris sampai sekarang masih hidup. Ya, artinya belum mengalami kematian Nabi Idris ya, termasuk salah satu nabi yang masih hidup. Kemudian berangkat lagi ke langit kelima. Di sana Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam dengan Nabi Musa, dan langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim. Setiap fase langit itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah fase-fase ketakwaan yang luar biasa kepada Allah. Fase ketujuh adalah fase langit ketujuh, yaitu fase ketakwaan yang maha luar biasa tingginya, hebatnya, yaitu ditempati oleh Nabi Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim kenapa menempati tempat yang paling utama langit ketujuh? Karena Nabi Ibrahim memiliki ketaatan dan kecintaan serta kepatuhan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya Nabi Ibrahim menempati langit ketujuh, langit yang sangat istimewa. Lapisan 1, 2, 3 sampai 7. Dari situ kemudian malaikat Jibril tidak menemani lagi Nabi Muhammad. Malaikat Jibril berhenti, kemudian Nabi Muhammad berjalan sendiri ke tempat Allah. Di sana ada ars. Ars itu sebuah tempat yang sangat luar biasa. Jadi luasnya itu kalau misalnya perbandingan antara langit dengan bumi, maka ibarat cincin yang diletakkan di padang pasir. Cincin itu bumi, padang pasir itu langit. Kemudian kalau perbandingan langit satu dengan langit kedua itu sama seperti cincin yang diletakkan di padang pasir. Langit ke satu itu cincin, langit kedua itu padang pasir. Hingga langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh pun sampai ars pun seperti itu. Maka langit ketujuh itu ibarat cincin dan ars itu luasnya seperti padang pasir. Luasnya amat sangat luas. Tapi perjalanan itu meskipun luas karena hitungan harinya adalah hitungan akhirat, tapi perjalanan itu terasa singkat. Kenapa? Karena perjalanan itu ditemani oleh malaikat. Malaikat yang memiliki kekhususan tertentu. Ketika sudah melakukan perjalanan di bumi saja, ketika naik buraq yang hewan berasal dari surga, langkahnya itu satu langkah sepanjang mata memandang. Dan ini perjalanan ditemani oleh buraq, juga malaikat Jibril. Maka ketika Nabi Muhammad berjalan dengan Jibril, meskipun hitungan waktunya sangat-sangat panjang, karena perbandingannya seperti cincin yang diletakkan di padang pasir, cincin itu misalkan tadi bumi, padang pasir adalah langit, maka terbayang jauhnya seperti apa, luas dan besarnya seperti apa. Tapi tadi lagi-lagi karena perjalanan ini adalah perjalanan yang ditemani oleh malaikat, maka perjalanan yang sebenarnya sangat jauh itu terasa cepat, bahkan dirasakan amat sangat cepat sekali. Hingga akhirnya Nabi Muhammad pun sampai bertemu dengan Allah. Ucap salamlah Allah kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Ucap Allah kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nabi Muhammad menjawab dengan mengucapkan Assalamu alaina, keselamatan bagi kita. Siapa kita itu? Termasuk umatnya Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nanti kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terjadi beberapa dialog sehingga akhirnya Nabi Muhammad dapat oleh-oleh untuk pulang. Apa oleh-olehnya? Di antara oleh-oleh yang dapatkan adalah salah satunya yaitu sholat 50 waktu. Dari 50 waktu itu kemudian ternyata sampai sekarang kita hanya mengerjakan 5 waktu saja. Karena Nabi Muhammad mendapatkan usulan, mendapatkan masukan dari Nabi Musa agar mengurangi, meminta kepada Allah, kurangi aja jumlah waktu sholatnya. Dari 50 menjadi 5 akhirnya sekarang. Itu amat sangat luar biasa. Hingga di situ kemudian Nabi Muhammad pun kembali ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Bahkan dikisahkan tempat tidur Nabi Muhammad pun itu masih terasa hangat. Hingga akhirnya Nabi Muhammad keluar dan menceritakan hal ini kepada masyarakat Mekah. Di antaranya ada Abu Jahal. Abu Jahal sangat tertarik, sangat senang mendengar Nabi Muhammad bercerita. Dia bukan tertarik bukan dalam artian dia mendapat hidayah kemudian masuk Islam, tidak. Abu Jahal senang, Abu Jahal tertarik mendengar cerita Nabi Muhammad karena dia berharap dari cerita ini dia akan menceritakan kepada masyarakat sehingga masyarakat akan menilai bahwa Nabi Muhammad itu telah bercerita bohong, menceritakan hal yang
konyol. Itu yang dimaksudkan dan diharapkan oleh Abu Jahal. Sehingga nanti Abu Jahal berharap Nabi Muhammad itu akan menjadi orang yang dihina oleh masyarakat Mekah. Tapi kenyataan tidak. Meskipun banyak orang Mekah yang menolak cerita Nabi Muhammad karena dia tidak dapat hidayah dari Allah. Untuk yang dapat hidayah, diantaranya seperti Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan apa? Kalau seandainya Muhammad yang berkata, ini maksud adalah Nabi Muhammad, maka aku akan yang pertama percaya. Hingga akhirnya Abu Bakar mendapatkan gelar Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar orang yang pertama kali percaya dengan kisah perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Dan kita pun harus percaya karena ini bagian dari keimanan kita. Bagian dari keimanan kita. Jadi kalau kita percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad berupa hadis Nabi misalkan atau kisah-kisah Isra Mi'raj diantaranya, maka kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada nabinya juga. Tapi kalau kita menolak cerita ini, menganggap ini adalah cerita bohong, hati-hati. Kita bisa termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kegelapan. Di antaranya apa? Kegelapan di masa kehidupan, di akhir kehidupan itu di alam barzah, hingga akhirnya kita tidak akan pernah mendapatkan pertolongan, masuk surga pun tidak. Kenapa? Karena kita tidak percaya kepada Isra Mi'raj, berarti kita tidak percaya sama Nabi Muhammad. Itu yang bahaya. Makanya kita harus berada di posisi Abu Bakar, bukan di posisi Abu Jahal. Abu Bakar adalah orang yang percaya dengan adanya Isra dan Mi'raj karena Isra Mi'raj memang benar adanya. Sedangkan Abu Jahal itu berada di posisi yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj, sehingga sampai akhir hayatnya Abu Jahal tidak memeluk agama Muhammad atau agama Nabi Muhammad, karena Abu Jahal tidak masuk Islam. Ya, dan sekali lagi mudah-mudahan kisah Isra Mi'raj ini semakin memperteguh keyakinan kita, memperkuat keimanan kita, dan kita termasuk orang-orang yang nanti diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW, di mana tidak ada lagi pertolongan kecuali dari beliau, dari baginda Rasul. Ya, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah yang terbaik kepada kita, sehingga kita pun nanti di akhir hayat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.